Sayyidatuna Fatimah bertambah dewasa, dan sampai di umurnya yang ke-12 tahun, di tahun ke-7 dari kenabian, tepatnya di bulan Muharram. Orang-orang kafir Quraisy sepakat dalam suatu rencana yang sangat jelek. Mereka sepakat untuk menulis perjanjian yang berisikan kesepakatan untuk memboikot Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam Syekh atau lembah Abi Muthalib, semuanya dari Bani Hashim dan Bani Abdul Muthalib, baik yang muslim atau yang kafir. Dalam isi surat perjanjian itu mereka sepakat untuk memutuskan semua hubungan dengan mereka. Tidak menikahi mereka, tidak jual beli dengan mereka, mencegah segala sebab-sebab masuknya riziki ke mereka. Tidak menerima perdamaian sampai Bani Abdul Muthalib menyerahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk dibunuh. Mereka menggantungkan surat perjanjian itu dalam Ka'bah. Bertambah parah keadaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama Sayyidatuna Khadijah, di mana Khadijah sebelum Islam adalah wanita terkaya di negeri Arab, baik dari laki-laki atau perempuan. Bahkan dikatakan kalau semua harta orang-orang Quraisy dikumpulkan tidak bisa menandingi harta Sayyidatuna Khadijah. Sayyidatuna Khadijah begitu melimpah hartanya. Akan tetapi dia sekarang berada dalam boikotan di lembah Abi Thalib. Mereka tertimpa atas apa-apa yang menimpa. Keadaan lapar yang sangat amat luar biasa mereka lalui. 2 atau 3 hari tidak secuil makanan pun masuk ke dalam perut mereka. Bahkan mereka sampai dalam keadaan memakan dedaunan yang ada di sekitar mereka. Bahkan tampak urat mereka berwarna hijau. Sedangkan pemboikotan bukan seminggu, sebulan, atau setahun, tetapi mendekati 3 tahun, dalam keadaan yang sangat amat memprihatinkan ini. Setahun telah berlalu, dan Fatimah berumur 13 tahun. Fatimah mendekati ibunya melewati tangisan-tangisan bayi dan rintihan anak-anak kecil kepada ibunya karena lapar. Sayyidatuna Khadijah dalam keadaan sangat lapar dan lemas. Akan tetapi yang sangat menakjubkan adalah, mereka saling menahan dan menutupi satu sama lain agar tidak ada yang saling cemas. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menampakkan wajah yang cerah walaupun dalam keadaan yang sama. Agar mereka tidak cemas. Sungguh merupakan pemandangan dan pelajaran yang indah. Satu sama lain ingin membantu mengemban risalah kenabian. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sangat sabar menghadapi apa yang terjadi. Hari dan malam pun berlalu. Ketika semua orang tertidur, semua mata tertutup. Terdengar teriakan, "Aak-aak," dari banyak segi diiringi isak tangis bayi karena sangat lapar. Hal ini disebabkan hari-hari yang mereka lalui di tengah panasnya gurun, bahkan tidak secuil roti pun masuk ke perut mereka. Begitu juga keadaan Fatimah dan Ummu Kulsum, sedang Ruqayyah bersama suaminya dalam rantauan di negeri Habasyah. Tubuh Fatimah tampak sangat kurus, bahkan seolah-olah kulit perutnya menempel dengan tulang punggungnya karena sangat lapar. Namun, Fatimah dengan sekuat tenaga, menahan apa yang terjadi demi tegaknya agama Islam. Di satu segi Sayyidatuna Khadijah jatuh sakit dan terkapar di tempat tidurnya, sehingga memberikan bekas yang sangat menyakitkan bagi Fatimah dan Ummu Kulsum. Betapa seringnya Sayyidatuna Fatimah tidak tidur malam menjaga dan melayani ibunya. Tampak suatu perilaku yang sangat mulia dan indah dari akhlak Fatimah yang bersumber dari seorang ibu. Suatu pelajaran yang seharusnya dan seandainya para wanita di zaman sekarang ini mempelajarinya, ini merupakan suatu akhlak yang dapat mengangkat ke derajat yang tinggi. Sayyidatuna Fatimah setia mendampingi dan duduk di samping ibunya yang dalam keadaan tidak dapat bergerak dan berbicara. Kemudian datang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Merasa dengan kedatangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Sayyidatuna Khadijah dengan sekuat tenaga menahan segala rasa sakit. Berdiri dengan semangat dan menampakkan ketegarannya di depan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sayyidatuna Khadijah berusaha menutupi rasa sakitnya, sehingga tidak menambah beban Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sayyidatuna Fatimah melihat kejadian yang sangat menakjubkan dan begitu indah. Terdapat pelajaran yang sangat berharga, melihat ikatan cinta yang agung, yang luar biasa, dan murni. Sebuah rasa dan pengorbanan cinta yang tidak mengetahui rasa ini baik langit ataupun bumi. Subhanallah, seorang istri mencintai suaminya sampai ke derajat yang sangat tinggi ini.
Sebuah cinta yang menimbulkan rasa tidak ridho jika suaminya melihat apa yang terjadi atasnya, sedangkan ia dalam keadaan sakit yang sangat parah. Tidak ingin menambah beban kesedihan suaminya, tidak ingin suaminya sedih atasnya. Sungguh ini pelajaran yang berharga bagi para wanita. Sayyidatuna Fatimah bertumbuh semakin dewasa. Masa kecilnya berlalu dalam pemboikotan 13, 14, 15, berlalu dalam kesusahan dan derita dalam pemboikotan yang penuh kesengsaraan. Suatu hari datang Bilal bin Rabah ke tempat pemboikotan dengan sembunyi-sembunyi membawa sepotong roti yang disimpan di ketiaknya, agar tidak terlihat oleh orang kafir Quraisy. Bilal mendekati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan memberikan sepotong roti ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun menghampiri dan menyuapi Fatimah, kemudian menyuapi Ummi Kulsum, juga Sayyidatuna Khadijah dengan penuh kasih sayang. Keadaan demi keadaan dalam penuh kesusahan telah dilalui oleh keluarga yang sangat suci, keluarga yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya, selesailah pemboikotan ini, selesai dengan sebab mukjizat yang agung. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberi kabar bahwa isi dari surat perjanjian yang zalim itu telah dimakan oleh rayap, kecuali bagian yang tertulis nama Allah. Surat tersebut berada di dalam kotak yang terkunci dan diletakkan di dalam Ka'bah. Maka selesailah pemboikotan tersebut. Akan tetapi peristiwa pemboikotan itu berdampak sangat buruk.